Tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis di Sweet Tunes bareng DJ Deeds. Halo sahabat KBS, selamat bergabung di program musik interaktif baru KBS World Indonesian, Sweet Tunes bareng DJ Deeds. And it's my first day, so we started with a bang, right? Dengan lagu Bang Bang dari IVE. Kenalin, aku Dita Karang, aka DJ Deeds. Senang banget bisa menyapa kalian, teman-teman KBS dan juga Dita Means yang jelas, karena udah lama banget aku nggak menyapa kalian lewat studio ini ya kayaknya. Dan selama 1 jam ke depan kita bakalan bahas tentang K-pop dan juga bakalan ngobrol dan dengerin curhat seru sahabat KBS diiringi lagu-lagu K-pop pilihan pastinya. Aku mau kasih tahu kalau nanti akan ada segmen Spill the Deeds, di mana teman-teman bisa sharing cerita kamu tentang topik dan pertanyaan yang udah kita pilih sebelumnya. Topik di bulan April ini adalah, apa coba kalau April? April ya, identik dengan April Fools atau April Mop. Jadi pertanyaannya adalah, apa pengalaman April Fools kamu? Atau kalau misalnya nggak ada nih, pengalaman kamu pernah nggak sih kena tipu? Jadi, atau malah kamu pelakunya? Jangan ya. Kalau ada cerita kamu, boleh juga cerita tentang cerita kena tipu kamu. Buat teman-teman yang nonton live, kamu juga bisa langsung tulis jawabannya di chat, sekaligus rekomen lagu K-pop kamu. Pertanyaannya udah kita pin ya di chat YouTube. Nanti aku dan tim Sweet Tunes bakalan pilih beberapa cerita untuk dibaca, dan yang beruntung akan mendapat merchandise Sweet Tunes yang cute banget yang jelas dari KBS. Pengumuman pemenangnya akan ada di akhir acara, jadi tulis cerita kamu dan stay tune terus di Sweet Tunes bareng DJ Deeds. Kita masuk ke segmen pertama Sweet Tunes bareng DJ Deeds, KFYP, Korea For You Page. Segmen tempat kita bahas kabar dan tren K-pop yang lagi viral saat ini. 2 minggu setelah comeback dengan album Arirang, BTS masih jadi headline di kabar K-pop di Korea. Dirilis 20 Maret lalu, album studio ke-10 BTS Arirang memecahkan rekor penjualan album terbanyak sepanjang tahun 2026 sejauh ini. Selain itu, Arirang juga menjadi album K-pop dengan jumlah streaming tertinggi sepanjang sejarah Spotify dan menduduki nomor 1 di iTunes di 115 negara. Wow. Awal minggu ini BTS kembali memecahkan rekor karena Arirang juga debut di nomor 1 chart Billboard 200 dan single utamanya Swim nomor 1 di chart single Billboard Hot 100. Ini menjadikan BTS sebagai grup pertama yang punya lebih dari 1 album dan single yang menduduki nomor 1 di Billboard secara bersamaan. Teman-teman pendengar nih, ada nggak sih yang udah punya albumnya BTS yang Arirang? Mungkin bisa kalian share ya, albumnya itu kayak apa dan juga track favorit kamu itu apa? Kalau DJ Deeds sendiri nih, yang lagi viral itu kan Swim yang di TikTok di mana-mana gitu ya. Aku lagi seneng banget dengerin itu, dan juga ada lagu namanya Hooligans. Itu juga asik banget ya menurut DJ Deeds. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian? Kalian juga udah dengerin lagu-lagu BTS juga ya. Very, very nice. Aku lihat udah banyak banget nih teman-teman yang ngeramein chat kita juga. Thank you everyone. Sekarang kita dengerin lagu dari BTS Swim. Abis itu kita langsung throwback ke momen nostalgia K-pop di segmen selanjutnya, K-pop Time Machine. Siap untuk throwback? Di segmen K-pop Time Machine, kita nyalain mesin waktu untuk nostalgia ke momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop selamanya. Momen apa lagi yang lebih penting dalam sejarah K-pop kalau bukan kelahiran K-pop modern? Di bulan April 34 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 11 April 1992, grup K-pop pertama First Generation, Sotaeji and Boys, debut dengan single Nan Arayo atau I Know di program talenta nasional televisi Korea. Dengan 3 member, Sotaeji, Yang Hyunsuk, dan juga Lee Juno, Sotaeji and Boys merevolusi musik K-pop dan juga fashion di Korea. Sebelumnya, musik pop di Korea didominasi dengan musik ballad dan juga trot.
Tapi Sotaeji and Boys membawakan gebrakan baru dengan memperkenalkan perpaduan elemen musik rap, hip hop, rock, even techno ke masyarakat Korea. Kehadiran Sotaeji and Boys juga mengubah fokus industri musik Korea ke generasi yang lebih muda. Karena ternyata para remaja itu adalah konsumen terbesar musik di Korea. Selama 4 tahun perjalanan pendek mereka sebagai grup hingga bubar di tahun 1996, Sotaeji and Boys merilis 4 studio album yang terjual total lebih dari 1,6 juta keping. Tanpa mereka mungkin landscape K-pop dengan generasinya yang kita sekarang kenal ini bakalan beda banget ya pastinya. Menurut DJ Dit sendiri, Sotaeji and Boys ini membawa suatu perubahan yang besar ke K-pop karena DJ Dit sendiri juga yang membawa aku ke K-pop adalah 2NE1, which is dari yang kalian tahu sendiri dari agensinya Yang Hyunsuk sendiri ya kan. Jadi dan musik mereka itu di-influence banget dengan hip hop dan juga rap pastinya. Jadi I really think that their Sotaeji and Boys ini membawa perubahan yang sangat signifikan di dunia K-pop. Oke, kalau gitu sekarang kita dengerin lagu dari Sotaeji and Boys yang berjudul Nan Arayo. Dan kita akan balik lagi dengan segmen selanjutnya. Situationship, di ghosting, atau dijadiin back burner. DJ Dit siap memberikan solusi dan masukan untuk semua pergumulan cerita kamu di segmen Love Not So Sweet. Segmen ini terinspirasi dari single aku, Love So Sweet pastinya. Nah, kita semua pengen cerita cinta kita itu sweet ya, kayak single aku. Tapi in reality, it's not always like that. Cerita cinta itu berlika-liku ya kan. Jadi DJ Deets dan juga teman-teman di chat hadir di sini. Siapa tahu kita bisa bantu kamu untuk menuju ke ending yang lebih sweet ya. Hari Senin lalu kita udah posting di Instagram dan juga YouTube KBS Indonesia, ngajakin teman-teman untuk sharing problema cinta kamu. Kita bacain ya beberapa di antaranya. By the way, kita juga welcome banget untuk teman-teman yang di chat kalau mau ngasih advice atau juga solusi untuk para sweethearts yang galau. Boleh banget ya di chat, please. Thank you. Alright, kita ke yang pertama. Ada dari Kinan. Judulnya Awalnya Kita Apa Sih Tapi Ternyata Apalah. Waduh, udah kayak ini banget ya judul lagu ya. Alright, tahun lalu aku memutuskan untuk merantau. Pertama kalinya aku meninggalkan kampung halaman untuk waktu yang lama. Hari pertama di perantauan aku nangis. Rasanya nggak nyata banget aku berada di kamar kos yang jaraknya 2000 km dari rumah. Di bulan pertama masih kangen rumah dan mau pulang. Bulan kedua masih sama tapi udah mulai jalan-jalan dan juga udah bisa menerima. Di bulan ketiga nih, aku udah mau 3 bulan kenal dia. Pada awalnya biasa aja, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang switch kayak saklar lampu. Singkat cerita, kita jadi lumayan deket dan juga sering ngobrol, makan bareng, berburu sunrise, naik gunung, liburan bareng, bahkan wow, walaupun seringnya sama teman-teman yang lain juga, tapi a win is a win, right? Sampai akhirnya 9 bulan memendam perasaan ini dan dia ternyata udah punya pacar. Hello? Aku butuh tips cara buat move on dong di JDeets. Kinan, the way he treats you is already udah alasan cukup banget buat move on ya kayaknya. Girly, I think you deserve better. You know you deserve better. And you can do better, okay? Untuk teman-teman di chat ada nggak sih yang gimana menurut kalian? Kalau menurut JDeets sini alasannya ini udah alasan cukup banget ya untuk move on-nya Kinan. Friendzone. I don't think ini bukan kayak friendzone ya, lebih tepatnya dia kayaknya coba menutup-nutupi aja gak sih? Kenapa ya tapi ya? Hanya waktu yang bisa melupakan. Semangat Kinan, hanya waktu yang bisa melupakan. Bukan gitu ya juga ya. Dia bingung juga. Aku juga bingung di JDeets juga sambil baca cerita juga bingung banget sebenarnya. Tapi yang jelas menurut DJ Deets ya, kita sebagai anak-anak rantau lebih fokus ke friend group aja.
Gimana menurut kamu, Kinan? Kalau kita fokus ke friend group, siapa tahu persahabatan kamu itu bisa jadi obat homesick dan juga em, lebih ampuh lah, dan dia nggak kemana-mana gitu kan, nggak ada yang namanya friend zone, namanya juga friend group ya kan. Tapi deket selama 9 bulan, terus bikin kamu suka sama dia, terus nggak pernah mention kalau dia punya cewek. Oh my god, Kinan, that's so rude, right? Kalau gitu kita puterin lagu buat kamu dari Hearts to Hearts, Rude. Alright, that was Rude from Hearts to Hearts. Untuk Kinan nih ada advice dari chat Sweet Tunes bareng DJ Deeds nih. Dari Inggit Wardani, menghilang dulu dari sosmed, sibukin di dunia real life, tapi fokus ke diri sendiri aja, Kinan. Kemana-mana sendiri, hidup sehat, dan bikin apapun yang membahagiakan diri sendiri. Oh, setuju banget itu juga. DJ Deeds juga setuju banget tuh. Next one, kalau menurutku cari kesibukan lain supaya cepat bisa ngelupain. Exactly, same thing. Move on, Kinan, cari yang lain, masih banyak kok cowok baik di luar sana. Yes, that's, yeah. Tiga-tiganya bener banget. Dan aku setuju banget kalau kita tuh datang ke tempat baru, kita masih banyak bisa explore ini itu kan. DJ juga pertama kali datang ke Korea juga sebenarnya ngapa-ngapain sendiri, nggak punya temen ini juga kan waktu pertama kali. Jadi ngapa-ngapain sendiri, kemana-mana sendiri, dan yang bisa dieksplor tuh banyak banget. Jadi you can focus on that. And yes, I hope you feel better. You deserve better. And then let's move on to the next one. Kita bacain cerita Love Not So Sweet dari pengirim selanjutnya. Ada Nita. Cinta diam. Cinta dalam diam. Oke. Wah, yang kasih judul siapa nih, lucu banget. Sebut aja dia si R. Pertama kali kita bertemu ketika kami kuliah. Dia yang pertama menyapa dan mengajak kenalan. Singkat cerita, lama-lama kami seperti teman dekat. Kami saling sharing cerita dan melakukan banyak kegiatan dan hobi bersama. Pulang pergi kampus bersama, makan siang bersama, mengerjakan tugas bersama. Waktu berlalu, sama-sama tumbuh rasa suka nih sama si R. Awalnya aku bingung apakah ini cinta atau perasaan nyaman sesaat. Tapi karena aku nggak mau jujur sama perasaanku ini, dan takut menghancurkan pertemanan yang sudah bertahun-tahun kami jalanin, akhirnya aku memilih diam. Oh no. Aku harus gimana ya, Deeds? Apakah aku harus memendam dan melupakan cinta ini atau mencari yang lain? Wait, Nita? Kan ini kamu tadi bilangnya dua-duanya kayak ada signal suka ya? Is that true? Is that like dua-duanya ada signal? Kalau dua-duanya ada signal, it might be dua-duanya cuma nunggu siapa yang mau like go first, you know? Jadi nggak ada salahnya if you open the conversation. Kalau kamu bisa membuka the conversation first, mungkin dia juga malu, kamu juga malu. Siapa tahu dua-duanya ternyata mau, ya kan? Malu mau dua-duanya. Jadi harus ada yang menginisiasi obrolan itu kayaknya. Kalau enggak, soalnya yang sakit kamu juga nggak sih, kayak harus memendam perasaan suka padahal kamu temenan, itu bukannya lebih gitu ya? Ya nggak sih, kalian setuju nggak? Menurut teman-teman di chat gimana nih? Kalau menurut DJ Dit sih kayak gitu. Harus ada yang membuka ya. Tadi katanya sama-sama suka, right? Jadi menurutku juga kalau sama-sama suka nggak ada salahnya you open the conversation. Itu tadi dari Sharona 17. Dari Tiara 96. 96. Cinta tidak harus memiliki. True, tapi what if jadi sakit dua-duanya? What if dua-duanya suka tapi gak ada yang mau jalan, jadi gak ada yang gak kemana-mana gitu. Kan sayang juga ya. Dari Inggit Wardani, dipendam aja kak, cewek jangan maju duluan. Oh no. Kebalikan banget ya sama advice aku, sorry. Bisa dipahami kalau situasinya gini, mau gak mau jadi cewek yang harus maju duluan.
Kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya biar lebih cepat move on. Ya, exactly. Kalau emang ternyata nggak, ya udah gitu. Kayak, oke, fine. Move on gitu. Jadi, I mean, not sure if, I'm not sure also kalau endingnya kayak gitu apakah bisa tetap temenan, tapi at least you got it out, at least nggak menyesal the next day gitu ya kan, or the next moments you guys are together gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Alright, alright. Ya, moga-moga saran dari aku dan juga saran dari pendengar bisa bantu kamu ya Nita. Kita puterin lagu dari Yena yang mungkin bisa relate dengan cerita kamu, yang itu Catch Catch. Kita lanjut ke segmen berikutnya, DJ Deeds Playlist. Tiap minggunya aku akan kasih 2 rekomendasi lagu K-pop yang saat ini lagi aku play on repeat dan siap nemenin kamu. Yang pertama adalah lagunya Kiki 404 New Era. Why? Karena it's a new era for me. It's a new era for DJ Deeds. It's been a dream of mine untuk punya program sendiri, ya kan? Thank you so much for you guys. Karena kalian semua dukung DJ Deeds nih, jadi aku bisa punya program sendiri di sini di KBS. Dan also, of course, it's a new beginning. It's my first day. FYI, kalau kalian bisa lihat aku, this is why I wear like kayak pakai seragam gitu temanya, karena ini adalah first day of school gitu. Jadi aku makanya pakai baju kayak hari pertama sekolah hari ini. It's a new era for me. So, it's a new beginning for DJ Deeds. So, let's listen to the song 404 New Era from Kiki. Alright, barusan kita dengerin lagu dari Kiki 404 New Era. Selain menandakan new era buat aku, minggu ini juga menandakan awal dari musim semi. Dan aku rasa lagu ini cocok banget untuk nemenin kita hari ini. Lagu ini adalah IU dan High4, Boom Sarang Put Malku atau Not Spring, Love or Cherry Blossom. Lagu ini tuh bikin aku pengen keluar gitu, pengen foto-foto di luar. Dan kemarin sebenarnya tadi malam aku udah berburu hunting foto cherry blossom di Sokchon Lake, so it was really pretty and I thought lagu ini cocok banget lah pokoknya buat suasana Seoul saat ini gitu. Ini dia lagu dari IU dan High4, Not Spring, Love or Cherry Blossom. Jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan lanjut ke segmen yang udah ditunggu-tunggu pastinya, Spill the Deeds, dan pengumuman pemenang hari ini. Akhirnya kita ke segmen yang dari tadi ditunggu-tunggu oleh sahabat KBS dan aku tentunya, Spill the Deeds, dimana kamu bisa spill cerita kamu ke DJ Deeds sesuai topik dan pertanyaan bulan ini. Bulan April identik dengan April Fools, makanya untuk tema Spill the Deeds bulan April ini adalah apa pengalaman prank April Fools yang paling gokil? Atau pernah gak sih kamu kena tipu? Ceritain pengalaman kamu ya. Dari tadi timnya Sweet Tunes sibuk banget nih, udah bantuin aku nyari cerita-cerita seru dari teman-teman viewers di chat ya. Tapi sebelum aku bacain cerita kalian, aku mau bacain dulu cerita yang dikirim lewat forum dan media sosialnya KBS Indonesian. Kita bacain dari pengirim pertama, Adri Emansyah. Alright, Kak Dit, aku mau cerita nih tentang pengalamanku 1 April 2014, 12 tahun yang lalu ya. Kan dulu pas sekitar kelas 8 SMP, aku orangnya polos banget, belum tahu apa itu April Mall. Kelasku lagi direnovasi dan aku kebingungan nyari ruang kelas sementara. Aku ketemu sahabatku Dimas Haris dan tanya sama dia, di mana ruang kelas sementara 8C? Dia bilang, itu ada di sebelah pojok kiri di bawah sendiri. Dan aku percaya-percaya aja dan langsung masuk ke ruang kelas itu. Ternyata aku salah masuk kelas dong. Yang aku masukin adalah ruang kelas 9D. Oh my god, kakak kelas. Rasanya malu banget. Mana diketawain satu kelas itu. Kebetulan aku ketemu wali kelasku yang lagi ngajar kelas itu. Dia akhirnya kasih tahu kalau ruang kelasku ada di perpustakaan belakang ke arah kantin.
Terus pas jam istirahat aku temuin lagi Dimas. Aku marahin, dia jawabannya malah April Mop. Terus aku tanya ke dia, April Mop itu apa sih? Dia jawab, hari ngerjain seseorang. Aku tampol pipi sahabatku itu. Sekarang aku udah paham apa itu April Mop, sehingga nggak gampang ketipu atau dikerjain lagi. Oh, kamu bisa nggak sih balas dendam 12 tahun berikutnya? Coba kamu cari lagi. Dimas di mana Dimas? Hey, kamu kerjain si Dimas. Terus kamu kayak, oh iya, that was April Mop. Balasan dari 12 tahun yang lalu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pengirim berikutnya. Ada Mamlu, belajar dadakan. DJ Deeds, selamat bergabung dengan KBS WRI Family. Thank you. Aku pernah iseng ngeprank temen dengan bilang kalau guru hari itu bakal ngadain kuis dadakan pas 1 April. Dia langsung panik, buru-buru buka buku dan belajar di kelas. Padahal aslinya nggak ada kuis sama sekali. Pas akhirnya dia tahu itu cuma April Mop, dia sempet manyun bentar. Abis itu langsung ketawa bilang, lumayan juga, jadi ingat pelajaran. Bener juga sih. DJ Dit, menurut DJ, prank April Mop paling aman itu kayak gimana sih? Yang bikin kaget atau yang bikin orang ketawa di akhir? Menurut DJ Dit, prank kayak gini itu benar-benar it's very April Mop. Menurut aku ini sebuah prank yang harmless dan juga tidak merugikan juga kan, yang jelas. Malah jadi belajar ya kan, malah positif. Jadi menurut aku ini prank yang super harmless and fun. Dan kalian, at the end, kalian juga ketawa bareng-bareng ya kan? Dia jadi belajar anyway, so very good. Good for you, Mamlu. Aku juga penasaran nih sama cerita teman-teman di chat juga. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Baekhyun, 달콤한 빈말 atau Sweet Lies. Alright, that was Baekhyun dengan 달콤한 빈말 atau Sweet Lies. Langsung aja kita baca Spill the Deeds dari chat. Dari William Febrian, Spill the Deeds. Aku pernah kena scam nih 2 tahun lalu. Oh no, duit tabungan sempat hilang gitu sih. Agak berat rasanya, tapi nggak apa-apa buat jadi pelajaran aja biar lebih hati-hati lagi. Oh no, I hope everything's okay. Aku harap udah balik ya. Tempat hits Jakarta. Kena April Mop dulu zaman SD. Aku dikasih pop ice, tapi bukannya dikasih gula, tapi dikasih garam sama teman aku. Itu hari yang berkenan buat aku dulu loh, Kak Dits. Oh my god. Itu prank SD banget gak sih? Kayaknya zaman SD aku juga pernah melakukan sesuatu yang pokoknya gula, garam, it's you know, cause itu yang most accessible buat anak SD gitu ya. Jadi pranknya itu gula diganti garam itu aku juga pernah kayaknya. Next one ada dari Vidya Dwi Amelia. A day before April Mop, aka on my birthday. Ooh, happy belated birthday then. Saat SMP, I invited them to my house. Awalnya normal aja, tapi sampai tiba-tiba 2 temenku ribut cuma karena cowok. Turns out that their plan buat ceplokin aku dan kasih kue. Oh, that's cute actually. Jadi mereka stage like a play gitu ya, kayak mereka bikin drama gitu kan. Mereka syuting drama di rumah ya. Terus nyeplokin kamu. I used to do that too. Aku juga dulu pernah, bukan April Mop sih, aku juga dulu hampir setiap ada yang ulang tahun, temen kita ulang tahun itu kita selalu ke rumahnya dan surprisein. Jadi kalau nggak disurprisein tuh malah, ini ada yang kayak namanya ritual nyurprisein gitu kan. Jadi kalau nggak disurprisein tuh kayak, did my friends forgot about me? Kayak gitu. Ya nggak sih, kalian juga kayak gitu nggak sih? Kayak kalau misalnya teman-teman semuanya disurprisein tapi kok aku enggak gitu kan. Oh no. Kalau pengalamannya DJ Dit sendiri, April Fools, kalau cerita nanti kepanjangan nggak ya? Kayak kepanjangan ya. Jadi aku langsung aja kita ke ada yang sudah ditunggu-tunggu soalnya. Ada yang ditunggu, yaitu adalah pemenang event. Wow. Sebelum itu, makasih banget buat sahabat KBS dan juga Dita Means yang udah kirimin cerita-cerita kalian dan terutama yang nyempetin buat gabung di live siaran pertama Sweet Tunes DJ Deeds hari ini. Waktunya buat ngumumin pemenang yang beruntung dapat sweet merch dari KBS hari ini. Dan pemenangnya adalah drum roll please. Nita. Woo!
congratulations. Selamat untuk Nita. Jangan lupa kirim konfirmasi hadiahnya ke alamat email kami di indonesia@kbs.co.kr indonesia@kbs.co.kr dengan judul konfirmasi Sweet Tunes 3 April. Konfirmasi Sweet Tunes 3 April berisi informasi nama, alamat lengkap beserta kode pos dan juga nomor HP yang bisa dihubungi kantor pos Indonesia. Bea dan biaya admin kantor pos Indonesia ditanggung pemenang. Jangan kabur dulu ya guys, karena kita masih ada satu segmen singkat belajar bahasa Korea, tapi kita dengerin lagu request dulu dari Arnidia Cantika, Fortunate Change by Joshua 17. Hanggugo Express belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deeds. Kata minggu ini adalah 첫방. 첫방 berasal dari kata 첫 방송 yang artinya 첫, pertama atau perdana, 방송 yang artinya siaran. 첫방, siaran pertama atau siaran perdana. Bisa dipakai di kalimat seperti ini. 4월 3일은 스위트툰즈의 첫방이에요. Tanggal 3 April adalah siaran perdana Sweet Tunes. atau 오늘 첫방이라서 긴장했지만 재밌었어요. 오늘 첫방이라서 긴장했지만 재밌었어요. Karena hari ini siaran perdana, aku deg-degan banget, tapi asik banget. Ingat ya, Hanggugo Express minggu ini, 첫방. Alright, itulah segmen terakhir hari ini Hanggugo Express. Sayang banget nih sahabat-sahabat pendengar, sekarang waktunya kita berpisah. Oh no, waktu cepet banget ya. Hari ini aku jujur deg-degan banget, aku nervous banget. I think some of you can tell, I know you can tell. Rasanya senang banget dan campur aduk juga karena it's been a dream of mine untuk punya acara sendiri. So thank you guys so much for the support. Thank you KBS juga yang sudah memberi aku waktu dan tempat seperti ini. I will improve myself karena aku tahu masih banyak kekurangan. And also guys, I'm releasing a new single tomorrow, RIP, so please check it out. Makasih banget buat sahabat-sahabat KBS dan juga Ditamin yang udah nemenin aku siaran perdana hari ini. Dan juga thank you sekali buat yang bela-belain udah nonton habis sholat Jumat, juga aku udah lihat juga di komen. Thank you guys, thank you very much. Cek Instagram dan juga YouTube KBS Indonesia untuk update info siaran program kami. Dan juga jangan lupa kirimkan cerita kamu ya. Kita jumpa lagi minggu depan live di waktu yang sama, Jumat jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Sweet Tunes bareng DJ Deeds. Tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis. Kami dari tim Sweet Tunes pamit dengan lagu terakhir request dari Yunita Van, Lucky Girl Syndrome, Eyelid. 달달한 하루 보내세요.